Salam, salam sehat, selamat pagi dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu 5 Juli 2020 melalui tayangan video yang dipublikasikan kepada akun YouTube GKE Talenta Palangkaraya. Selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dalam kehidupan dan keluarga Bapak Ibu Saudara-saudari. Berita keuangan dan berita lain-lain dapat dibaca di dalam lembaran berita jemaat yang telah dibagikan. Kami yang melayani dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Gideon Yesuan, Liturgus Penetua Tresia Kori, Pemandu Persembahan Diakon Yusida Tihen, Pianis Brian Siti, Pemandu Pujian Ria Deborah Stumeang dan Yudika Agape, serta tim kreatif Gereja Talenta. Berita jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati ibadah ini dan menyempurnakannya pelayanan kita. Kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah dan kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 22 bait 1 dan 2. Marilah kita siapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 abadi tak nampak. Yang Maha Esa
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita, namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Allah dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas di hadapan Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kamu diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14, yang demikian bunyi: Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 205 bait 1 dan 2. Alangkah indahnya kasih setiamu. Engkau
kita bersama-sama berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan permuliakanlah nama-Mu dalam kebaktian ini. Buatlah kebaktian kami ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami sehingga kami dapat mengerti, mampu menghayati, dan siap untuk memeliharanya dalam kehidupan kami masing-masing, baik dalam pikiran, melalui tutur kata, tingkah laku, sikap hidup, serta perbuatan kami. Curahkanlah kuasa-Mu dan kebesaran-Mu dalam nyanyian dan doa-doa kami. Tuhan sendiri yang menjadi pembimbing kami. Amin. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 24, ayatnya yang ke-34 sampai dengan ke-67. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di depan mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor, yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar,
untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang yang dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari unta-untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelungkunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya. Demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar pemberitaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, sebagaimana ketentuan dalam amanat gereja Kemajuan tertulis, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, terpilih dari ini Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, baiklah kita berdoa memohon pertolongan dari Allah. Bapa Surgawi Tuhan yang terkenal dan tersembah dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami anak-anak datang ke depan hadirat yang kudus untuk menyatakan kerinduan kami. Kami sangat rindu akan roti surgawi itu, yaitu firman Allah ini. Tolonglah ya Bapa, jika Engkau berkenan menyucikan hati dan pikiran kami, isikanlah hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Urapilah hamba-Mu yang memberitakan, dan berkatilah sekalian sidang iman-Mu yang mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami sekalian, sebab kami sedia untuk mendengar. Amin. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang 19, dilanjutkan ayat 5 sampai ayat yang ke-30. Dengan apakah aku akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka ini seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-teman, kami beri seru ini bagimu, tetapi kamu tidak menarik. Kami menyanyikan kiluga, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu akan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya.
Marilah datang kepadaku semuanya kusuk dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang pasang itu enak dan beban pun ringan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing pada hari ini. Salam. Saya mengambil topik untuk memberitahu pada pagi hari ini, yaitu semua dengan nas yang diterkadangkan untuk kita, dengan duduk mengaku tetapi tidak percaya. Kehadiran Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis ke dunia ini bukanlah suatu peristiwa yang dirahasiakan, akan tetapi sejak kebakaran sudah diberitahukan Allah melalui buatan para nabi, seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi bagi orang Israel sebagai umat yang Allah, nama kedua tokoh ini seakan-akan masih merupakan misteri yang belum terjawab, khusus mengenai identitas dan kepribadian mereka sebagai manusia yang berasal dari Allah. Walaupun mereka sentiasa bergaul dan telah mendengar pengajaran dan menyaksikan segala perbuatannya yang penuh mujizat, mereka itu mengetahui sebenarnya bahwa Yesus bukan manusia biasa, tetapi manusia yang berasal dari Allah. Namun itu hanya sekedar satu pengakuan. Tetapi untuk menerima dan mempercayai Yesus sebagai Mesias anak Allah yang menjadikan itu memang sangat sulit, seperti yang kita dengar dalam ayat 18 dan ayat yang ke-19, di mana mereka nyatakan, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat penuh kaitan orang berdosa. Dapat kita bayangkan pandangan mereka tersebut terhadap Yohanes Pembaptis yang tidak makan dan minum, sebut sebagai orang yang kerasukan setan. Apalagi terhadap Yesus atau anak manusia yang makan dan minum, lebih ekstrim lagi. Sebab sebagai pelahap dan peminum, sahabat melukai dan orang dosa. Dan ini muncul dari para imam, ahli Taurat dan juga tokoh agama Yahudi. Jadi memang sulit bagi orang yang untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Demikian juga menerima Yohanes Pembaptis sebagai manusia yang diutus oleh Allah. Tetapi bagi masyarakat kecil dan lemah, bagi orang yang sangat membutuhkan pertolongan dan keselamatan, Yesus adalah orang yang sangat dihormati dan sangat disegani, yang sangat diharapkan, yang bisa merubah nasib dan masa depan hidup mereka. Dan mereka mengaku serta percaya Yesus adalah Raja yang datang dari Allah, seperti yang kita dengar dalam sambutan mereka pada waktu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Oh sana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan.
Jadi disinilah kita dapat melihat bagaimana perbedaan pandangan para alim, imam-imam dan orang-orang Yahudi dengan rakyat kecil atau masyarakat yang lemah terhadap kehadiran Yesus dan Yohanes Pembaptis. Tetapi itulah Bapak Ibu dan Saudara, sebagaimana yang kita dengar dari ucapan Tuhan Yesus sendiri, di mana bagi setiap orang yang mengakui Yesus dan percaya padanya, mereka itu telah menerima hikmat dari Allah, yaitu mereka telah melihat perbuatan Yesus sebagai saksi yang nyata bahwa Dia adalah Mesias, Anak Allah yang dijanjikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam berikut selanjutnya, yaitu dalam ayat 25 sampai 30, ini merupakan satu ajakan Sang Juru Selamat bagi orang-orang yang sangat memerlukan pertolongan dan keselamatan dari Allah. Tuhan Yesus tahu bahwa banyak sekali orang-orang atau manusia yang merindukan keselamatan yang datang dari Tuhan, terutama bagi kaum masyarakat yang kecil dan lemah, yang tidak memiliki harapan untuk memiliki masa depan yang penuh harapan. Tetapi di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus sebelum Ia menyampaikan yaitu seruannya kepada sekalian orang yang percaya, Ia mengucap syukur kepada Allah di dalam doanya, di mana Ia menyatakan bahwa banyak orang-orang bijak dan kaum cerdik pandai, serta bagi orang-orang kaya atau yang mampu, kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini sebagai Mesias, Anak Allah yang dijanjikan, seakan-akan tersembunyi bagi mereka. Tetapi bagi masyarakat yang kecil dan lemah, mereka dapat melihat bagaimana kehadiran Yesus ke dunia ini adalah sebagai Sang Mesias, Anak Allah yang dijanjikan. Dan itu yang sangat mereka rindukan dan harapkan. Karena itu Tuhan Yesus pada bagian berikut ini Ia berseru dalam ayat 8 dan ayat yang sampai ayat yang ke-29, mana Ia menyerukan, bagilah kepada aku semua yang bersyukur dan berbuat berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang pesan dan belajarlah kepada, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan dapat ketenangan. Sebab yang pasang itu enak dan beban pun ringan. Sungguh sangat luar biasa, suatu seruan yang berisi ajakan yang menjadikan, di mana Yesus menyatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hanya Tuhan Yesus yang mampu berjanji serta mampu menepati apa yang telah keluar dari mulutnya. Sampai itu Tuhan Yesus mengajak semua orang untuk belajar sifat dan kepribadiannya yang penuh dengan kelembutan, kelemah lembutan dan rendah hati. Dan bagi setiap orang yang mampu meraihnya, maka jiwanya akan memperoleh ketenangan yang bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian rumah masing-masing, yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab saat-saat kita mengalami keresahan akibat COVID-19 yang melanda dunia sampai dengan saat ini,
yang masih mengancam kehidupan umat manusia. Kita bersyukur karena mendapat suatu tawaran yang berisi suatu ajakan langsung dari Tuhan, supaya kita datang dan berserah kepadanya. Kita yakin apa yang dijanjikan oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yesaya pasal 54 ayat 10. Biarpun gunung-gunung akan beranjak dan bukit-bukit akan bergoyang, tetapi janji setiap tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai tidak bergoyang. Itulah kekuatan daripada janji Tuhan. Maka oleh sebab itu, saudara, dalam saat-saat seperti ini, marilah kita senantiasa datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan dan keselamatan daripadanya. Hanya satu kita ingat, apa yang dituntut oleh Tuhan kepada kita sekalian, sebagaimana yang tertulis dalam ayat yang ke-29 dan ke-30. Firman Tuhan, pikulah yang pasang dan berwajahlah padaku, karena aku lemah dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang pasang itu enak dan bebannya ringan. Bersediakan Tuhan Yesus melengkapi dan berkati firman-Nya untuk kita sekalian. Amin. Marilah kita masuk dalam saat itu. Merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128 bait 1 dan 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Lebat panjang tinggi
Kita masuk dalam doa sepakat. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kembali kemenakan segala pujian, hormat dan terima kasih kami kepadamu, di mana Tuhan telah berkenan atas kehidupan kami umat sekalian. Ya, pada hari ini kami boleh melaksanakan yaitu ibadah minggu untuk tanggal 5 Juli tahun 2020 ini. Walaupun ibadah ini Tuhan yaitu dilaksanakan di rumah masing-masing, mengikuti video yang ditayangkan melalui akun. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai seluruh rangkaian acara ibadah ini, sehingga semuanya telah berakhir dengan baik, berjalan dengan baik. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami terima hari ini, Engkau mencurahkan itu dalam roh hati dan hidup kami, agar itu boleh menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dalam menatap masa depan bersama. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk melakukan segala kehendak-Mu itu dalam hidup ini dengan segala ketaatan dan kesetiaan, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami menaikkan doa kami kepada-Mu. Pertama-tama kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Bila Tuhan akan menyertai para pemimpin kami yang memimpin dan membangun negara ini, berikanlah rahmat dan kebijaksanaan, akal budi yang baik, serta kekuatan kesehatan, supaya mereka dapat memimpin dan membangun negara kami ini dengan baik dan benar. Biarlah Tuhan mengikat negara kami Indonesia ini dengan terima kasih. Taburkanlah beri kasih di hati seluruh rakyat bangsa Indonesia ini, agar kami boleh berbimbingan satu sama lain, bersahabat. Dengan demikian negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri teguh dan nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah gereja dari istimewa gereja Kementerian Penulis. Biarlah Tuhan menyertai para hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani, baik itu dari tingkat sinode, tingkat resort, sampai ke tingkat jemaat dan lingkungan pelayanan, agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik. Dengan demikian ya Tuhan, gereja tetap berdiri dan nama Tuhan dimuliakan. Dari istimewa Tuhan, jemaat PKI Talenta, biarlah Tuhan menyertai pada pencaharian jemaat PKI Talenta ini dalam tugas kesehariannya, baik kami sebagai pendeta, penetua dan diakon, dan segenap bidang kerja, supaya kami mampu untuk menjalankan tugas pelayanan kami jemaat ini dengan baik dan benar. Ya, dan demikian ya Tuhan, jemaat PKI Talenta ini tetap berdiri. Dengan demikian nama Tuhan sentiasa dimuliakan. Berkatilah setiap keluarga rumah tangga Kristen yang ada di jemaat Talenta ini. Biar Tuhan sentiasa mencurahkan berkat kasih dan anugerah-Mu bagi mereka, supaya mereka Tuhan mudah menikmati hidup ini dengan damai dan sejahtera, sukacita yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian ya Tuhan, kehidupan jemaat PKI Talenta ini, nama Tuhan sentiasa dimuliakan. Demikian ya Tuhan, saat ini dunia dilanda oleh COVID-19 yang masih belum berakhir. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kini Engkau menghalau yaitu virus corona ini dari muka bumi ini, hingga kami bahkan seluruh bangsa dunia ini akan merasa aman, tentram dan damai. Demikian ya Tuhan, baik Kalimantan Tengah bahkan bagi bangsa Indonesia saat ini akan memasuki PSBB yang kedua. Tolonglah ya Tuhan seluruh bangsa Indonesia agar dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga oleh gereja. Dengan demikian ya Tuhan, kehidupan rakyat manusia akan terlepas dari musibah COVID-19 ini. Dan kami yakin Tuhan, hanya dengan cara itu kami akan meraih yaitu
COVID-19 ini untuk mengurangi angka kematian atau penyakit yang disebarkan. Itulah harapan doa kami Tuhan. Demikian juga Tuhan tidak lupa menyerahkan saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Lengkapilah sukacita mereka Tuhan yang berasal dan bersumber daripadamu, supaya mereka Tuhan boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Dari kehidupan mereka juga nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Demikian ya Tuhan, tolonglah Engkau untuk Engkau bimbing mereka di tahun kehidupan yang Engkau kurniakan bagi mereka, supaya mereka boleh menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita. Demikian ya Tuhan, upah menyerahkan saudara kami yang pada sakit, biarlah Tuhan datang merawat mereka untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan, terutama penghiburan yang datang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan bagi saudara kami yang kini dalam keadaan berduka, tolong angkatlah semangat dan harapan hidup mereka ya Bapa, supaya mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Demikian juga Tuhan bagi saudara kami yang sudah lanjut usia, kini Engkau rangkul mereka ya Tuhan, agar mereka tetap menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Banyak perkara yang ingin kami mohonkan kepadamu, tapi kami tidak mampu menyebutkannya satu persatu. Lengkapilah doa kami Tuhan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami sekalian. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapakah yang memberi berkat? Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan dalam kebaktian ini. Kita berdoa. Kepunyaan-Mu ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 147 bait 1 sampai 3. Di sini aku bawa. Bila
Sampailah kita pada penghujung acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah hari ini dan atas nama BPH Majelis Jemaat GKI Talenta Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota jemaat sekalian dalam ibadah hari ini. Ikuti himbauan pemerintah dan tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.